Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis berhijab berdiri sendiri di gerbang kampus asing. Tubuhnya gemetar, wajahnya dipenuhi luka batin. Di balik senyumnya, ia menyimpan ribuan hinaan, cacian, dan tatapan penuh kebencian. Sampai akhirnya, sebuah tantangan berani nyaris mengguncang akidahnya. Apa yang terjadi ketika iman diuji dengan taruhan yang tak masuk akal? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kita mulai ceritanya. Langit Praha pagi itu diselimuti kabut tebal. Kabut yang menggantung rendah di antara gedung tua bergaya barok dan jalan berbatu seolah mencerminkan suasana hati seorang gadis muda yang berdiri diam di depan gerbang besar Universitas Charles. Di antara kerumunan mahasiswa lokal dan internasional yang berpakaian bebas, hanya satu sosok yang tampak berbeda. Ia mengenakan jilbab panjang warna biru tua dengan mantel wol tebal dan tas ransel berwarna krem di punggungnya. Namanya Hana Zulaiha, seorang mahasiswi muslimah dari Indonesia yang baru saja menapakkan kaki di negara yang asing, jauh dari keluarganya, dari tanah air yang penuh azan dan keramahan. Ia diterima sebagai mahasiswa program magister dalam jurusan fisika kuantum, bidang yang selama ini menjadi obsesi, sekaligus pelariannya dari kehidupan yang tak selalu mudah. Senyumnya tipis, tetapi matanya berbinar. Meski dingin menusuk kulit, ia tetap melangkah tegap. Setiap langkah adalah doa. Setiap helaan napasnya menguatkan niat. Bukan hanya untuk mengejar ilmu, tetapi untuk membuktikan bahwa iman tak pernah bertentangan dengan akal. Bahwa hijab yang melekat di kepalanya bukan halangan, tetapi kehormatan yang ia bawa kemanapun ia pergi. Namun, realita tidak pernah semudah harapan. Sejak awal, ia telah mencium aroma ketidakramahan di kelas. Saat memperkenalkan diri dengan logat lembut khas Jawa Timur, beberapa mahasiswa tertawa kecil. Seorang profesor yang menjadi pengajarnya dalam mata kuliah relativitas kuantum bahkan pernah menyindirnya secara tidak langsung. Dalam ilmu pengetahuan, kita bebas dari dogma. Kita membuka pikiran, bukan menutup kepala, katanya sambil melirik ke arah Hana. Ia hanya menunduk. Tidak menjawab, tidak membalas. Ia tahu ini baru awal. Hana tinggal di asrama mahasiswa internasional, berbagi dapur dengan dua mahasiswi lain dari Ukraina dan Prancis. Mereka tidak pernah bersikap kasar, tetapi tidak juga bersahabat. Mereka selalu terdiam setiap kali melihat Hana berwudu atau ketika ia menutup laptop untuk melaksanakan sholat di sudut kamarnya. Pernah suatu malam, salah satu dari mereka mengetuk pintu kamarnya sambil berkata pelan, "Maaf Hana, maukah kamu melaksanakan ibadahmu lebih pelan? Suara bacaanmu membuatku tidak bisa tidur." Hana hanya tersenyum dan meminta maaf. Meski hatinya perih, ia bahkan pernah menahan tangis saat membaca surat favoritnya, Ar-Rahman. Dalam lirik suara yang hampir tak terdengar di kantin universitas, ia harus berhati-hati dalam memilih makanan. Hampir semua menu mengandung daging yang tak jelas statusnya. Ia lebih sering membawa bekal sendiri, roti gandum dengan telur rebus atau sayuran. Beberapa mahasiswa sempat mencibirnya karena hal itu. Bahkan ada yang diam-diam mengambil gambar makanannya dan mengunggahnya ke forum mahasiswa dengan caption yang menyakitkan. "Apa ini menu penjara?" tulis salah satu akun anonim. Namun Hana tetap diam. Diam bukan karena lemah, tapi karena ia percaya, tidak semua pertempuran harus dibalas dengan suara. Sebagian cukup dengan kesabaran. Hingga akhirnya datang satu nama yang akan mengubah segalanya, Clara Reinhardt. Seorang mahasiswi asal Jerman yang mengambil jurusan filsafat dan teologi. Dikenal sebagai aktivis forum debat mahasiswa dan penulis artikel opini yang sering menyentil isu keagamaan. Clara adalah sosok cerdas, vokal, dan penuh percaya diri. Ia tumbuh dalam lingkungan konservatif Protestan, dididik untuk meyakini bahwa hanya agamanya yang menyelamatkan. Ia tidak hanya anti-Islam, tetapi juga anti semua bentuk keyakinan yang berbeda dari miliknya.
Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah kelas interdisipliner tentang etika dan ilmu pengetahuan. Sebuah kelas yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai bidang untuk mendiskusikan dilema moral dan batas-batas etika dalam pengembangan teknologi. Pada sesi pertama, topik yang diangkat adalah apakah keyakinan agama membatasi objektivitas ilmiah? Clara langsung mengangkat tangan dan dengan tegas menyatakan, tentu saja iya, agama apapun itu hanya menjadi belenggu dalam proses berpikir kritis. Lihat saja Timur Tengah. Kebanyakan dari mereka tertinggal karena mengandalkan teks kitab, bukan laboratorium. Beberapa mahasiswa mengangguk, beberapa hanya diam. Hana merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu saatnya akan tiba, dan hari itu pun datang lebih cepat dari yang ia duga. Setelah sesi berakhir, saat semua orang mulai berdiri, Clara mendekatinya. "Kau dari mana?" tanyanya sambil menatap tajam. "Indonesia," jawab Hana singkat. "Muslim," lanjut Clara. Hana mengangguk. Clara menghela napas panjang lalu berkata, "Lucu sekali, seorang wanita cerdas memilih menutup kepala dan percaya pada buku dari abad ke-7. Aku penasaran apakah kamu benar-benar berpikir atau hanya sekedar mewarisi." Suasana ruang kelas tiba-tiba sunyi. Beberapa mahasiswa yang masih berada di sana menghentikan langkah mereka. Hana menatap Clara, sorot matanya tenang tapi penuh keyakinan. "Aku tidak mewarisi, aku mencari, dan aku menemukan." Itulah sebabnya aku memilih tetap berhijab meski kau dan dunia mungkin tidak memahaminya. Clara tersenyum sinis. "Bagaimana kalau kita buat satu debat? Aku akan buktikan padamu dan semua orang bahwa Islam adalah konstruksi yang rapuh dan bertentangan dengan akal sehat. Jika aku menang, kau harus melepas hijabmu dan masuk gereja bersamaku satu kali saja. Jika kamu menang, aku akan duduk mendengarkanmu bicara tentang Tuhanmu." Hana menatap lantai. Ia ragu, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hanya tentang hijab, ini tentang kebenaran yang harus tetap berdiri di tengah badai prasangka. "Aku setuju, tapi satu syarat, kita debat berdasarkan ilmu dan logika, bukan emosi," jawabnya lirih. Namun pasti, Clara mengangguk, senyum penuh tantangan menghiasi wajahnya. "Deal," katanya. Maka sejak hari itu pertempuran dimulai, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata dan prinsip. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pertempuran ini akan mengubah hidup mereka selamanya. 1 pekan berlalu sejak Hana menerima tantangan Clara. Dalam diam, kabar tentang debat itu menyebar seperti angin musim dingin yang menembus pori. Forum diskusi mahasiswa internasional mulai dipenuhi spekulasi. Beberapa menyambutnya dengan antusias, sebagian lagi mencibir, menganggapnya tidak lebih dari drama 2 orang mahasiswi yang terlalu banyak membaca. Namun Clara berbeda, ia serius, sangat serius. Dalam waktu singkat, ia menyusun materi debat, mencetak artikel opini tentang sejarah Islam, kritik terhadap nas Al-Quran, serta teori-teori dari para filsuf Eropa yang menolak konsep ketuhanan. Ia bahkan menyusun semacam tim kecil dari lingkaran diskusi keagamaannya yang secara rutin mengadakan pertemuan malam di asrama lantai 5. Dalam salah satu pertemuan itu, Clara berdiri di depan sebuah papan tulis putih, memegang spidol merah. Di hadapannya duduk 5 orang temannya, semuanya mahasiswa jurusan filsafat dan sejarah. "Targetku sederhana," katanya sambil menulis kata Islam besar-besar, membuktikan bahwa agama ini hanya meniru mitos dan menindas logika. Kita tunjukkan bahwa perempuan seperti Hana tidak lebih dari korban sistem. Teman-temannya mengangguk, salah satunya mengangkat tangan. "Tapi Clara, kau yakin dia akan datang ke debat itu? Maksudku, bukankah dia terlihat seperti gadis yang tidak suka konfrontasi?" Clara tersenyum lingin. Itulah justru kelemahannya. Ia terlalu percaya bahwa kelembutan bisa menembus argumen. Tapi kali ini ia akan tahu bahwa keyakinan tidak cukup tanpa bukti. Sementara itu di sisi lain kota, Hana sedang duduk di sudut ruang baca perpustakaan. Di depannya terbuka beberapa kitab tafsir dalam bahasa Inggris, catatan fisika kuantum, dan beberapa lembar print-out artikel sains populer. Ia tidak sedang mempersiapkan pembelaan terhadap agamanya. Ia sedang menyusun penjelasan tentang kebenaran yang ia yakini dengan bahasa yang bisa dimengerti semua kalangan. Ia tahu, debat bukan tentang siapa yang bisa berbicara lebih keras, tapi siapa yang bisa menyentuh hati dengan logika dan kejujuran. Sesekali ia menatap keluar jendela. Salju turun perlahan, seperti puing-puing kecil dari langit yang meluruh dalam hening. Ia mengingat pesan Ustadz Idrus, guru mengajinya saat SMA dulu. "Jika kau diserang karena keyakinanmu, janganlah membalas dengan amarah.
balaslah dengan ilmu dan kesantunan. Karena kebenaran seperti cahaya, tidak pernah memaksa. Ia hanya perlu dibuka tirainya. Malam menjelang di asrama, Hana kembali ke kamarnya. Sambil menyalakan pemanas ruangan dan mengganti baju, ia mendapati sebuah pesan baru masuk ke emailnya. Dari Clara, subjek, lokasi dan aturan debat. Isinya singkat dan to the point. Hari Jumat pukul 9 malam, Aula Serbaguna Fakultas Humaniora. Durasi 45 menit. Kau mulai lebih dulu. Siapkan argumenmu. Tak ada salam, tak ada basa-basi. Tapi Hana tak tersinggung. Ia justru tersenyum kecil. Aku tidak perlu memulai dengan serangan, bisiknya dalam hati. Aku akan memulai dengan cahaya. Hari Jumat pun datang. Aula Serbaguna Fakultas Humaniora tampak penuh sesak. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga beberapa dosen hadir. Mereka duduk dalam barisan terpisah. Beberapa dengan wajah penasaran, sebagian tampak gelisah. Clara datang dengan blazer hitam dan rambut dikunci rapi. Di tangannya ada setumpuk kertas berisi catatan debat. Ia terlihat percaya diri, bahkan menyapa para penonton seperti seorang politisi muda. Di sisi lain ruangan, Hana masuk dengan gamis panjang berwarna abu muda dan jilbab biru tua. Wajahnya tenang, meski sorotan mata dari banyak orang terasa menusuk. Seorang moderator berdiri di tengah panggung kecil. Ia adalah dosen tamu dari Prancis yang dipercaya memandu debat. Saudari Hana akan memulai sesi pertama selama 20 menit. Kemudian disusul oleh Clara dan ditutup dengan sesi tanya-jawab 5 menit dari hadirin. Suara gemuruh kecil terdengar. Kamera dari beberapa mahasiswa sudah menyala. Debat ini tidak hanya akan berlangsung di aula, tapi juga tersebar di dunia maya. Hana berdiri, nafasnya pelan dan teratur. Ia menatap hadirin, kemudian membuka laptop kecilnya. Tanpa teks, tanpa catatan panjang, ia memulai. Saya tidak akan berdiri di sini untuk membela Islam, karena Islam tidak membutuhkan pembelaan saya. Ia akan tetap benar meski saya gagal menjelaskannya. Tapi saya akan coba bercerita dengan hati dan akal, mengapa saya memilih Islam, dan mengapa saya tetap mengenakan hijab ini, meski kalian menganggapnya simbol keterbelakangan. Beberapa penonton mulai diam. Hana melanjutkan. Di dunia fisika, kita diajarkan bahwa realitas tidak hanya bergantung pada apa yang kita lihat. Bahkan dalam teori kuantum, partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, tergantung bagaimana kita mengamatinya. Tapi, mengapa dalam kehidupan sosial kita begitu cepat menghakimi seseorang hanya dari apa yang ia kenakan? Ia berhenti sejenak, menatap wajah Clara. Saya memakai hijab bukan karena saya bodoh, justru karena saya belajar. Saya menemukan bahwa dalam struktur ayat Al-Quran, terdapat simetri linguistik yang belum tertandingi. Saya menemukan bahwa dalam kitab ini, terdapat referensi tentang alam semesta yang terus mengembang, tentang gunung sebagai pasak bumi, dan tentang proses pembentukan embrio manusia. Semua dijelaskan jauh sebelum teknologi kita mampu menelitinya. Ia menoleh ke audiens. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya tahu bahwa sesuatu yang berasal dari Allah tidak akan bertentangan dengan akal. Justru akallah yang membimbing saya mengenali keindahan dari iman. Ruangan hening. Clara menyilangkan tangan. Ekspresi wajahnya mulai berubah. Hana menutup sesinya dengan satu kalimat. Saya berdiri di sini bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa Islam tidak membenci ilmu. Ia justru memeluknya. Dan hijab saya bukan penghalang. Ia adalah bentuk cinta saya kepada Rabb saya. Tepuk tangan tidak langsung terdengar, tapi beberapa kepala mulai mengangguk. Moderator mempersilahkan Clara maju ke podium. Ia berjalan cepat, berdiri tegak, dan tanpa basa-basi. Ia mulai dengan satu kalimat tajam, indah, tapi tetap saja salah. Clara Reinhardt berdiri di podium dengan penuh percaya diri. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ekspresinya tajam, penuh api. Ia tidak tersenyum, tidak membuka dengan salam atau basa-basi. Suaranya langsung menghantam sunyi. Indah, tapi tetap saja salah. Ruangan kembali senyap. Semua mata kini tertuju padanya. Clara mengangkat kertas dari tangannya lalu menggulirkan pandangannya ke hadirin. Saya menghargai presentasi dari saudari Hana, tapi keindahan bahasa tidak membuktikan kebenaran.
Banyak puisi terdengar megah, namun tetap fiktif. Banyak kitab kuno terdengar puitis, namun tidak relevan dalam dunia sains. Ia berjalan pelan ke kanan, seperti seorang aktor panggung yang menguasai ruang. Apakah Anda tahu, lanjutnya, bahwa ayat tentang gunung sebagai pasak dalam Al-Quran tidak pernah didukung oleh geologi modern? Gunung bukanlah penopang bumi, justru terbentuk akibat aktivitas tektonik. Saya punya kutipan dari jurnal ilmiah Mutahirah, mengangkat selembar kertas dan membacakannya. Beberapa mahasiswa mencatat, beberapa lainnya mulai terlihat ragu. Clara melanjutkan dengan penuh semangat. Ia mengutip sejarah, mengulas peristiwa masa lalu yang menurutnya menunjukkan bahwa agama termasuk Islam menjadi penghambat kebebasan berpikir. Ia mengangkat isu konflik, kekerasan, bahkan mengungkit praktik hukum yang menurutnya tidak manusiawi. Lalu ia menatap Hana, matanya menyempit. Kamu bilang mengenakan hijab karena cinta pada Tuhanmu. Tapi izinkan aku bertanya, apakah cinta itu tumbuh karena takut? Karena ancaman neraka? Karena ayat yang berkata bahwa perempuan akan dilaknat jika tak menutup aurat? Di mana kebebasan dalam itu semua? Hana menatap balik, tidak berkata apapun, hanya diam. Clara lalu menutup presentasinya dengan pernyataan yang membuat suasana aula menjadi tegang. Saya tidak mengatakan bahwa Islam satu-satunya yang salah. Semua agama bagi saya penuh dengan klaim tak terbukti. Tapi Islam lebih dari itu, punya potensi membelenggu perempuan di balik simbol kesalehan. Dan hari ini, saya tunjukkan bahwa keyakinan tanpa kebebasan adalah penjara. Tepuk tangan terdengar, tapi tak serentak. Beberapa wajah mulai tampak gelisah. Moderator maju dan membuka sesi tanya jawab. Seorang mahasiswa dari Turki mengangkat tangan. Pertanyaan untuk Clara. Anda berkata bahwa agama adalah belenggu. Tapi bukankah Anda juga mendorong keyakinan pribadi Anda tentang ateisme atau superioritas logika sebagai satu-satunya jalan? Bukankah itu bentuk lain dari dogma? Clara terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. Saya tidak memaksakan. Saya hanya menunjukkan bahwa berpikir kritis harus diutamakan. Kalau itu terasa seperti dogma, maka saya siap dikritik. Seorang mahasiswi dari Nigeria mengangkat tangan untuk Hana. Apakah kamu tidak merasa disudutkan dalam lingkungan akademik seperti ini? Apakah kamu tidak merasa sendiri? Hana tersenyum tipis, lalu menjawab pelan. Saya tidak sendiri. Keyakinan saya cukup untuk menemani saya. Suara tepuk tangan kini terdengar lebih tulus, lebih banyak. Namun, tepat ketika moderator hendak menutup sesi, Clara tiba-tiba kembali berdiri. Ia meminta mikrofon. Ada satu hal lagi, katanya. Ruangan terdiam. Clara melangkah ke depan panggung. Ia membuka catatannya, lalu menatap langsung ke arah Hana. Kamu tadi bilang bahwa Al-Quran punya ayat tentang alam semesta yang mengembang, bahwa itu ditemukan dalam fisika modern. Tapi, tidakkah kamu tahu, teori itu sendiri belum sepenuhnya mapan. Ilmu berkembang, ayat tetap. Jadi, bagaimana kamu membenarkan kitab yang tetap dalam dunia yang berubah? Hana tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan, berjalan ke depan dan mengambil mikrofon. Ia tidak membawa catatan, tidak membuka laptop. Clara, ucapnya. Sains memang berkembang, tapi setiap kali ilmu menemukan sesuatu yang benar, ia justru mendekat pada kebenaran yang telah lebih dulu disebut dalam wahyu. Ayat tetap, bukan karena kaku, tapi karena ia berasal dari Yang Maha Mengetahui. Sains terus mengejar, tapi Allah sudah tahu. Seketika ruangan terdiam. Clara masih berdiri, matanya mengerjap. Beberapa mahasiswa mulai menoleh ke arahnya, namun belum sempat ia berkata apapun, tubuhnya tampak bergeser setengah langkah mundur. Matanya memicing, suasana menjadi tegang. Clara menggenggam mikrofon lebih keras. Jawaban yang cantik, katanya dingin, tapi sayangnya tak logis. Ia melemparkan mikrofon ke atas meja, lalu berjalan cepat turun dari panggung. Suara langkah sepatunya menggema di aula. Beberapa saat kemudian, pintu aula terbuka. Clara keluar tanpa menoleh. Debat selesai, tapi cerita belum. Malamnya, Hana kembali ke asrama. Ia duduk lama di depan jendela, menatap langit yang masih diliputi salju tipis. Cahaya lampu jalan berpendar di antara embun yang membekukan kaca. Ia mengingat seluruh pertukaran kata tadi. Tidak satu pun membuatnya menyesal.
Ia tahu bukan tugasnya membuat orang lain percaya. Ia hanya menyampaikan. Sementara itu, di kamarnya yang lain, Clara berdiri di depan cermin. Ia membuka blazer, melepaskan kunci rambutnya, lalu menatap bayangannya sendiri. Dalam diam, ia menatap lekat-lekat ke arah matanya sendiri. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban di benaknya. Hanya satu rasa gelap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang akan jauh lebih besar. Hujan salju turun semakin deras malam itu. Jalanan Praha yang biasanya terang mulai tampak murung, seperti terbungkam oleh rasa yang enggan terucap. Di balik dinding asrama lantai 5, Clara duduk di sudut ranjangnya, masih mengenakan baju dari debat tadi. Blazer hitamnya belum dilepas, seolah ia lupa bahwa waktu telah lewat tengah malam. Laptop di depannya menyala, namun tak satu jari pun bergerak menyentuh keyboard. Ia hanya menatap kosong ke layar, menampilkan forum diskusi internal kampus. Topik teratas, debat Hana versus Clara, logika versus iman. Komentar demi komentar terus bermunculan. Beberapa memuji keberanian Clara, tapi tidak sedikit yang menulis dengan nada terkejut. Aku pikir Hana akan gugup, tapi argumennya sangat tajam. Clara terlalu menyerang. Itu bukan debat, itu pembantaian sepihak. Hana menunjukkan sisi Islam yang belum pernah kulihat. Clara menutup layar dengan cepat. Ia meremas rambutnya, napasnya sesak. Kenapa? Kenapa semua terasa salah? Padahal ia punya semua argumen. Ia hafal kutipan, menguasai sejarah, dan terbiasa berdiri di atas podium. Tapi malam ini bukan kemenangan yang ia rasa. Justru ada kehampaan yang menganga, seperti ruang dalam dirinya yang dulu penuh keyakinan, kini menjadi kosong. Suara denting jam dinding membuatnya sadar waktu telah berlalu. Ia berdiri pelan, berjalan menuju cermin kecil di sudut kamar. Di sana ia memandang bayangannya sendiri. Sorot matanya tak lagi tajam, wajahnya tampak lelah. Seperti seseorang yang habis menempuh perjalanan panjang, tapi tidak tahu kemana ia sebenarnya melangkah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang ia lawan. Hari demi hari berlalu. Clara tak lagi terlihat di ruang diskusi. Ia absen dari 2 perkuliahan berturut-turut. Beberapa temannya mencoba menghubunginya, tapi hanya dibalas singkat. Ia menghindari keramaian, memilih membaca sendirian di perpustakaan, atau berjalan di pinggiran sungai Fratava saat pagi masih gelap. Hana mendengarnya dari seorang mahasiswa asal Mesir yang kebetulan satu kelas dengan Clara. Katanya Clara berubah, tidak lagi berbicara lantang soal agama, tidak juga memancing perdebatan. Awalnya Hana tak menghiraukan. Ia mengira Clara hanya kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Tapi ketika Clara benar-benar datang ke kelas dengan raut wajah kosong, duduk di baris paling belakang dan menolak mengangkat tangan seperti biasanya, Hana mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Hingga suatu sore, setelah mata kuliah selesai, Clara menghampiri Hana yang sedang merapikan buku. "Aku ingin bicara," katanya singkat. Hana menoleh, sedikit terkejut, tapi tidak menolak. "Baik, di mana?" "Di taman belakang fakultas." "Sekarang?" Mereka pun berjalan beriringan, meski tak satu kata pun keluar selama perjalanan. Taman belakang fakultas itu sepi, hanya ada bangku besi tua yang sedikit berkarat. Pohon maple menggugurkan daun-daun beku di sekelilingnya. Angin musim dingin membuat kabut napas mereka terlihat. Clara duduk duluan, tangannya memasukkan ke saku mantel. Ia menatap lurus ke depan. "Aku tidak akan minta maaf atas apa yang kukatakan waktu itu," ujarnya tanpa ekspresi. Hana duduk di sampingnya, tidak menanggapi. Ia tahu Clara bukan datang untuk meminta maaf. "Aku sudah membaca ulang beberapa ayat Al-Quran yang kamu kutip. Aku cari terjemahannya. Aku telusuri artikel-artikel ilmiahnya," lanjut Clara. Hanadik menarik napas. "Aku tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin sesuatu yang kusebut dogma ternyata memuat banyak hal yang terlalu presisi untuk dianggap kebetulan." Hana masih diam. Clara menunduk. Untuk pertama kalinya matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu,
Sejak kecil aku diajari bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Tapi, semakin aku dewasa, semakin banyak yang tidak bisa kuajab. Maka, aku membangun benteng dari logika agar aku tidak perlu bertanya lagi. Dan kamu menghancurkan benteng itu bukan dengan serangan, tapi dengan kesabaran. Tiba-tiba air matanya menetes. Ia menyeka cepat-cepat, seolah malu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu siapa diriku sekarang. Hana menoleh sepenuhnya, lalu berkata pelan, "Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Tapi, jika kamu ingin tahu lebih banyak, aku bersedia mendengarkan dan menemani." Clara mengangguk pelan. Ia menatap Hana sejenak, lalu menoleh ke langit. Di atas sana, langit Praha mulai bersih. Matahari senja menerobos celah awan, menyinari wajah mereka dengan hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak debat itu, Clara tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang baru saja memulai perjalanan yang selama ini ia tolak. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru yang tak pernah Clara bayangkan sebelumnya. Ia mulai membaca Al-Quran secara utuh, bukan hanya kutipan potongan. Ia menonton video-video diskusi dari para ilmuwan Muslim. Ia bahkan meminta Hana untuk mengenalkannya pada mahasiswa asal Maroko yang dikenal sebagai penghafal Quran. Setiap malam, Clara menulis jurnal, tapi bukan lagi tentang retorika dan argumen, melainkan tentang kegelisahan hatinya, pertanyaan tentang kehidupan, dan makna dari keikhlasan. Dan di malam ke-30 setelah debat itu, Clara menulis satu kalimat pendek di halaman akhir jurnalnya. "Aku merasa aku mulai percaya." Pagi itu, Clara melangkah pelan menuju masjid kecil di sudut distrik Vinohrady. Masjid itu nyaris tak terlihat dari luar, tertutup bangunan apartemen tua, dan hanya ditandai oleh plakat kecil bertuliskan huruf Arab dan Latin. Ia memakai mantel krem panjang tanpa riasan wajah seperti biasanya. Rambutnya tertutup oleh scarf wol yang diikat longgar. Langkahnya ragu-ragu. Beberapa kali ia berhenti menatap pintu kayu masjid yang tertutup rapat. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang tak membiarkannya pergi. Di dalam, suasana masjid sangat hening. Lantai berlapis karpet hijau lembut, dinding polos tanpa ornamen. Hana duduk tak jauh dari mimbar, ditemani seorang perempuan tua berdarah Bosnia yang mengenakan jilbab abu-abu. Ia tersenyum saat melihat Clara berdiri di ambang pintu. "Silahkan masuk," ujar Hana lembut. Clara melangkah pelan. Ia duduk bersila di sebelah Hana, menunduk. "Aku belum siap, tapi aku juga tidak ingin menunda lebih lama," bisiknya. Hana menggenggam tangannya. "Kamu tidak sendiri." Perempuan tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Halimah, pengurus masjid dan mantan mualaf yang telah tinggal di Praha sejak masa Perang Balkan. Ia menatap Clara dengan mata yang penuh keteduhan. "Aku tahu perasaanmu. Ketika aku mengucapkan 2 kalimat itu dulu, aku merasa seperti melompat dari tebing. Tapi aku yakin, Allah akan menangkapku." Clara mengangguk menahan air mata yang menggenang. Halimah lalu membimbingnya dengan suara pelan namun jelas. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Clara mengulanginya dengan bibir bergetar. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seketika suasana masjid menjadi sunyi. Lalu gema takbir lirih terdengar dari bibir Halimah dan Hana. Allahu Akbar. Tangis Clara pecah. Ia menutup wajahnya, menggigil. Tapi bukan karena dingin, melainkan karena seluruh tubuhnya bergetar oleh sesuatu yang tak mampu dijelaskan dengan kata. Seluruh dunia terasa berbeda, seolah langit menulis namanya dalam cahaya yang tak terlihat, nama yang ia pilih sendiri. Setelah berhari-hari mempertimbangkannya, Hairunisa, yang berarti perempuan terbaik. Hari-hari berikutnya berubah drastis.
Bukan karena Clara tiba-tiba menjadi ustadz atau mengenakan pakaian keislaman yang kaku. Justru ia tetap menjadi dirinya sendiri. Namun kini lebih tenang, lebih jernih, dan lebih berhati-hati. Ia masih menghadiri kelas filsafat, masih membaca buku-buku Bertrand Russell dan Nietzsche. Tapi kini ia menyeimbangkannya dengan tafsir Al-Quran dan tulisan Ibnu Sina. Ia tidak lagi berdiri di panggung debat, tapi ia lebih sering hadir dalam diskusi-diskusi kecil bersama mahasiswa dari berbagai latar. Bukan untuk beradu argumen, melainkan untuk membuka ruang saling memahami. Perubahan Clara menimbulkan kehebohan di kampus. Beberapa temannya merasa dikhianati. Salah satunya bahkan menuduhnya telah dimanipulasi secara psikologis oleh Hana dan komunitas muslim di kampus. Namun, Clara tidak menggubris. Ia tahu bahwa keputusannya tidak didasari oleh emosi sesaat atau kekalahan debat. Ia memeluk Islam bukan karena terpojok, tapi karena menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Suatu sore, Clara dan Hana duduk di pinggir sungai Pstava, memandangi air yang mengalir tenang di bawah jembatan tua. Burung camar terbang rendah, menciptakan bayangan yang menari di permukaan air. Aku sering membayangkan hidupku jika tidak mengikuti debat itu, ucap Clara pelan. Mungkin aku akan tetap merasa pintar, tetap menyuarakan kebebasan, tapi terus kosong di dalam. Hana tersenyum. Kadang Allah menyentuh hati manusia dengan jalan yang paling tak terduga, bahkan lewat tantangan. Clara menoleh. Dan kamu tetap sabar meski diserang. Kenapa? Hana menarik napas panjang. Karena aku pernah berada di posisi kamu. Merasa benar, tapi hampa. Dan saat itu ada seseorang yang tidak marah ketika aku menghina keyakinannya. Ia hanya menjawab dengan tenang. Maka aku belajar bahwa dakwah bukan tentang memaksa orang tunduk, tapi menunjukkan keindahan hingga hati tak bisa berpaling. Clara terdiam. Ia menatap langit senja lalu berbisik pelan. Aku berdoa semoga Allah menguatkanku seperti Dia menguatkanmu. Hana tersenyum. Dia sudah, bahkan jauh sebelum kamu sadar. Mereka pun terdiam, membiarkan angin membawa ketenangan ke dalam dada masing-masing. Waktu berlalu. Clara kini aktif di komunitas mualaf kampus. Ia mulai menulis, bukan lagi artikel kritik, tapi jurnal refleksi. Ia sering menceritakan pengalamannya pada mahasiswa asing yang baru mengenal Islam, bahkan kadang mengantarkan mereka ke masjid untuk pertama kalinya. Dan Hana, ia tetap seperti biasa, tenang, konsisten, tak banyak bicara. Namun jejaknya semakin dalam hati banyak orang. Tak perlu panggung, karena cahaya tidak butuh sorotan. Di aula Fakultas Humaniora yang pernah menjadi arena debat mereka, kini dipasang satu bingkai kecil di dinding. Di dalamnya tertulis kutipan dari Clara yang kini dikenal dengan nama Khairunisa. Logika membawaku pada pencarian, tapi cinta dan kesabaranlah yang membawaku pulang. 1 bulan setelah Clara mengucap syahadat, kehidupan kampus tak serta-merta menjadi tenang. Justru mulai muncul gejolak dari sisi yang selama ini diam. Beberapa anggota senior dari klub debat dan forum kebebasan berpikir kampus mulai merasa gerah. Bagi mereka, perpindahan Clara dianggap sebagai simbol kemunduran intelektual. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyebarkan tulisan yang menyudutkan Islam dan menyiratkan bahwa Clara sedang mengalami krisis mental, bukan pencerahan spiritual. Puncaknya terjadi saat salah satu dosen filsafat, Profesor Marek Vizkoil, dalam kelas terbuka menyampaikan kuliah dengan nada sinis. Ketika logika dikalahkan oleh emosi, maka kita menyaksikan sejarah mengulang tragedi. Filosof besar jatuh bukan karena lemah, tapi karena membiarkan keraguan membusuk dalam keyakinan baru. Beberapa mahasiswa langsung menoleh pada Clara yang duduk di barisan ketiga. Namun ia tetap tenang, mencatat seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Hana duduk satu baris di belakangnya, memperhatikan diam-diam. Seusai kuliah, Clara duduk sendiri di taman kampus, membuka mushaf kecil yang mulai usang karena sering ia baca. Di sampingnya tergeletak buku tebal karya Immanuel Kant. Ia tak lagi menolak keduanya berdampingan. Ia menunduk, membaca pelan-pelan. Saat itulah, selembar kertas dilempar ke pangkuannya. Clara terkejut.
Kertas itu bertuliskan, "Kamu hanya korban dogma. Islam menahanmu. Cepat kembali sebelum terlambat." Tak ada nama, tak ada tanda tangan, hanya tulisan dengan tinta merah yang terlihat seperti ancaman. Ia menatap sekeliling. Beberapa mahasiswa melintas, namun tak satu pun menunjukkan ekspresi aneh. Clara tidak takut, tapi ia sadar jalan yang ia pilih tak akan mudah. Di sisi lain, Hana kembali fokus pada penelitian ilmiahnya. Ia tengah menyiapkan jurnal bersama dosen pembimbingnya, sebuah proyek yang mengaitkan prinsip-prinsip mekanika kuantum dengan struktur kosmologis alam semesta. Dalam proses itu, Hana menemukan banyak kutipan ilmiah yang secara tidak langsung menguatkan pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Quran. Ia tidak memaksakan kesimpulan teologis, tapi setiap kali mempelajari lebih dalam, keyakinannya justru semakin menguat. Namun, kesibukannya tidak membuatnya abai pada Clara. Mereka sering bertemu di perpustakaan, mengadakan diskusi kecil atau sekadar minum teh di kafetaria yang sepi. Hubungan mereka bukan sekadar persahabatan, tapi sudah seperti saudara yang tumbuh dari rahim perjuangan yang sama. Sampai suatu sore, Clara datang dengan wajah yang sedikit pucat. "Mereka mulai mengincarku," katanya lirih. Hana menatapnya tajam. "Siapa?" Clara menyerahkan beberapa printout dari forum online tertutup. Di dalamnya ada potongan foto dirinya di masjid, potongan pernyataannya saat wawancara dengan media mahasiswa, dan komentar-komentar sarkastik yang mengarah pada doxing dan tekanan sosial. Mereka ingin membuatku keluar dari program studi, atau setidaknya membuatku diam. Lanjutnya, Hana membaca lembaran itu perlahan, lalu mengembalikannya dengan tenang. "Kalau kamu goyah, mereka menang. Tapi kalau kamu tetap tegar, kamu akan membuat mereka mempertanyakan suara mereka sendiri." Clara tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin jadi simbol, aku hanya ingin tenang dalam keimananku. Dan kamu berhak atas itu," jawab Hana. Beberapa hari kemudian, pihak universitas mengeluarkan surat peringatan kepada beberapa mahasiswa yang terlibat dalam penyebaran konten ofensif. Hal ini terjadi setelah salah satu jurnalis kampus menulis artikel panjang tentang kebebasan beragama versus fanatisme akademik dengan Clara sebagai sorotan utama. Artikel itu viral di lingkungan akademik, menimbulkan gelombang diskusi baru tentang batas antara kebebasan berpikir dan hak individu dalam menjalankan agama. Clara mulai mendapat banyak pesan dari mahasiswa lain. Ada yang penasaran, ada yang diam-diam ingin belajar Islam, bahkan ada yang mengaku merasa lebih damai setelah membaca kisahnya. Beberapa dari mereka mulai datang ke masjid kecil di distrik Vinoradi, mencari Halimah, mencari ketenangan yang dulu Clara temukan. Clara tidak pernah berniat menjadi panutan, tapi langkahnya yang jujur dan sunyi telah menginspirasi. Di satu malam yang dingin, ia berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan jilbab coklat muda untuk pertama kalinya di luar masjid. Ia menatap dirinya sendiri bukan sebagai Clara yang lama, tapi sebagai Khairun Nisa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Ia lalu membuka jendela. Angin musim semi mulai terasa. Hembusannya lembut menyentuh pipinya, seperti menyampaikan bisikan langit yang ia rindukan. "Allah, bimbing aku untuk tetap kuat. Karena aku tahu, jalan ini panjang, tapi aku tidak akan berjalan sendirian." Di kejauhan, gema azan dari aplikasi ponselnya mulai terdengar lembut. Ia tersenyum. Waktunya sholat. Musim semi mulai merayap masuk ke kota Praha. Udara masih dingin, tapi bunga-bunga liar sudah mulai bermekaran di tepi trotoar. Universitas Charles bersiap menggelar simposium tahunan, sebuah acara akademik bergengsi yang mempertemukan para peneliti muda dari berbagai negara. Tahun ini, salah satu topik utama yang diangkat adalah etika, ilmu, dan spiritualitas. Dalam penelitian modern, panitia memilih 2 nama untuk menjadi pembicara pembuka. Nama pertama adalah Profesor Dieter Hausmann dari Berlin, seorang ateis moderat yang dikenal menulis buku Ilmu Tanpa Tuhan. Nama kedua yang mengejutkan banyak pihak adalah Hana Zulaiha. Bukan karena diragukan kapasitasnya sebagai ilmuwan, tetapi karena posisinya sebagai muslimah berhijab yang pernah menjadi sorotan dalam perdebatan agama kampus beberapa waktu lalu. Ketika pengumuman dipublikasikan, reaksi pun bermunculan. Beberapa mendukung, beberapa menolak. Forum internal mahasiswa dipenuhi opini. Sebagian mempertanyakan
Apakah kampus telah membawa agama terlalu jauh ke ruang ilmiah? Sebagian lainnya merasa ini adalah langkah berani untuk membuktikan bahwa spiritualitas dan sains bisa berjalan seiring. Hana tidak menanggapi apapun. Ia menghabiskan waktunya menyiapkan makalah dengan sangat hati-hati. Judulnya, Simetri dalam Kosmos, Perspektif Kuantum dan Petunjuk Keharmonisan dalam Keberadaan. Bukan tentang agama secara langsung, tapi tentang pola-pola keteraturan di alam semesta, hukum-hukum yang tak pernah meleset, dan bagaimana keteraturan itu bisa memberi ruang kontemplasi akan penciptaan. Hari simposium tiba. Aula besar universitas dipadati ratusan peserta. Clara duduk di barisan depan mengenakan jilbab hitam polos dan setelan abu-abu. Ia mencatat sejak Profesor Dieter menyampaikan pidatonya. Profesor itu bicara panjang tentang pentingnya keraguan dalam sains, tentang bahaya doktrin, dan bagaimana umat manusia bisa berkembang ketika terbebas dari kepercayaan transenden. Tepuk tangan menggema ketika ia selesai. Kemudian Hana melangkah ke podium. Langkahnya tenang, raut wajahnya bersih, suara lembut tapi tegas. Ia tidak langsung membuka dengan argumen. Setiap dari kita, katanya, pernah menatap langit malam dan bertanya, mengapa bintang-bintang itu begitu teratur? Mengapa tidak ada satupun planet yang keluar dari orbitnya? Dan mengapa dalam semua keteraturan itu, kita bisa hadir dan berpikir? Ia lalu memaparkan temuan terbarunya dalam penelitian struktur gelombang kosmis. Bagaimana pola yang terlihat di tataran kuantum menyerupai pola dalam struktur galaksi. Ia menunjukkan bahwa dari skala terkecil hingga skala terbesar selalu ada simetri, selalu ada keseimbangan. Ilmu pengetahuan, lanjutnya, adalah upaya kita memahami bahasa alam. Dan dalam bahasa itu, saya pribadi menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar materi. Saya menemukan petunjuk tentang kehendak, tentang maksud. Ia tidak menyebut nama Allah, tidak menyitir ayat, tapi semua orang mengerti arah kata-katanya. Ilmu bukan musuh keimanan, ia adalah jembatan menuju rasa takjub. Dan rasa takjub adalah awal dari pengakuan bahwa manusia bukan pusat dari segalanya. Tepuk tangan kali ini lebih lambat, tapi lebih panjang. Banyak yang berdiri, termasuk beberapa profesor tamu dari luar negeri. Usai pemaparan, Hana kembali ke tempat duduknya. Clara menyambutnya dengan senyuman hangat. "Kamu tidak menyebut agama," bisiknya. "Karena kebenaran tidak selalu perlu disebut, kadang cukup dihadirkan," jawab Hana. Malamnya, Clara menuliskan catatan refleksi di jurnal elektronik yang kini mulai dibaca oleh banyak mahasiswa lintas agama. Ia menulis, "Hari ini aku menyaksikan bagaimana seseorang yang selama ini dianggap lemah justru mampu mengubah arah diskusi akademik tanpa emosi, tanpa debat, tanpa dalil keagamaan, hanya dengan keheningan yang ilmiah. Dan aku yakin orang-orang yang tadinya menolak kehadiran spiritualitas kini mulai bertanya pelan-pelan dalam hatinya. Mungkin inilah cara langit berbicara, bukan dengan guntur, tapi dengan ketenangan yang meresap." Catatan itu kemudian dibagikan di forum resmi kampus dan dalam hitungan jam menjadi bahan diskusi di banyak ruang akademik. Beberapa hari kemudian, Hana diundang menjadi pembicara tamu dalam program radio kampus. Saat ditanya tentang reaksinya atas pujian dan perhatian yang datang, ia hanya menjawab sederhana, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mencoba bersikap jujur dengan apa yang saya yakini. Kalau ada yang berubah karena itu, maka semua karena Allah yang membolak-balikan hati manusia." Sementara itu, di sebuah ruang sunyi perpustakaan, seorang mahasiswa asal Swedia bernama Linnea yang sebelumnya sangat anti-agama, duduk membaca terjemahan Al-Quran yang dipinjamnya dari Clara. Matanya tak berkedip menatap ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Hatinya bergetar, dan itu adalah awal dari gema baru. Langit Praha mulai memerah ketika senja turun perlahan. Di atas kubah kecil masjid distrik Vinogradi, burung-burung kembali ke sarangnya. Udara terasa lebih hangat dari hari-hari sebelumnya, menandakan bahwa musim semi telah benar-benar mengusir dingin musim dingin yang lama bercokol di dalam ruang perempuan masjid. Suasana hening. Hana duduk bersila di depan rak buku.
memeriksa beberapa terjemahan Al-Quran dan tafsir pendek yang disumbangkan komunitas Muslim internasional. Ia tengah mempersiapkan bahan untuk kelas kecil Al-Quran untuk pemula yang akan mulai digelar pekan depan. Sementara itu, Clara membantu Halimah merapikan karpet. Gerak tubuhnya cekatan, wajahnya tampak bersih dan ringan. Ia bukan lagi Clara yang dulu bicara dengan nada tinggi dan penuh semangat kontroversi. Kini ia lebih sering mendengarkan daripada bicara. Lebih memilih diam dalam zikir daripada ramai dalam retorika. Namun di balik perubahan luar itu, ada satu gejolak yang diam-diam mengganggunya. Malam hari, ketika semua orang tertidur dan lampu kamar sudah redup, Clara sering duduk di sisi tempat tidurnya sambil menggenggam mushaf kecil yang sudah mulai penuh coretan. Ia membacanya dengan pelan, menyerap setiap ayat, lalu menutupnya dengan rasa hampa. Ia menangis dalam sunyi, bukan karena sedih, tapi karena rasa haus yang tak kunjung terpuaskan. Ia mencintai Islam, tapi ada sesuatu yang terasa belum utuh. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan menemui Hana secara pribadi. Mereka duduk di teras belakang masjid. Di bawah pohon magnolia yang mulai berbunga, Clara menatap langit lalu berkata pelan, "Aku merasa terkurung oleh tubuhku sendiri." Hana mengerutkan kening. "Maksudmu?" Clara menarik napas panjang. "Aku membaca, aku belajar, aku meyakini kebenaran Islam, tapi aku belum berani sepenuhnya menampakkan itu di hadapan dunia." Ia menunjuk syalnya yang selalu dikenakan longgar. "Ini belum hijab yang sempurna, dan aku masih menghindari sholat berjamaah. Aku merasa belum pantas." Hana menatapnya lekat. Ia tidak menjawab dengan ayat, tidak pula dengan nasihat panjang. Rasa tidak pantas itu adalah pertanda. Kamu sedang dipanggil untuk melangkah lebih dalam, tapi bukan dengan paksaan, melainkan dengan cinta. Clara menunduk. Ia menggenggam tangannya sendiri. "Lalu bagaimana jika aku ragu lagi?" "Iman bukan tentang tidak pernah ragu," jawab Hana, "tetapi tentang memilih tetap melangkah meski ada keraguan. Setiap muslim pun pernah merasakannya, termasuk aku." Clara menatap Hana, kali ini dengan tatapan yang penuh haru. Ia tahu, ia tidak sendiri. Malam itu, Clara memberanikan diri untuk pertama kalinya berdiri dalam syaf perempuan saat sholat Isya berjamaah. Suaranya gemetar saat membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertamanya. Tapi air matanya jatuh tanpa bisa dibendung saat membaca ayat terakhir, "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus." Sejak malam itu, ia tak lagi melewatkan satu pun waktu sholat. Ia mulai mengenakan hijab dengan lebih mantap. Dan yang terpenting, ia berdamai dengan keraguan yang selama ini menjadi jerat batinnya. Sementara itu, Linnea, mahasiswa Swedia yang dulu hanya mengamati dari kejauhan, mulai sering hadir dalam diskusi mingguan di masjid kecil itu. Ia duduk diam di pojok, mendengarkan tanpa bertanya. Tapi semua orang tahu, matanya menyimpan rasa ingin tahu yang dalam. Suatu hari, seusai sesi diskusi, Linnea menghampiri Clara yang tengah merapikan papan tulis. "Aku membaca semua jurnal yang kamu tulis," ujarnya pelan. Clara tersenyum. "Aku tidak menulis untuk mengajak siapapun masuk Islam. Aku hanya menulis tentang kejujuran hatiku." "Aku tahu," jawab Linnea. "Tapi hatiku kini terusik karenanya." Ia menyerahkan selembar kertas. Di dalamnya tertulis satu kalimat. "Aku tidak tahu apakah aku siap percaya, tapi aku ingin belajar." Clara menggenggam kertas itu erat. "Lalu mari kita belajar bersama," jawabnya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan yang makin nyata di kampus. Mahasiswa dari berbagai latar mulai membuka ruang untuk berdiskusi secara terbuka dan sehat. Topik keagamaan tak lagi menjadi momok. Bahkan Fakultas Filsafat mengundang Hana dan Clara untuk menjadi pembicara dalam kuliah umum bertema spiritualitas dalam era sains terbuka. Dalam forum itu, Clara menyampaikan satu kutipan yang langsung menghentikan seluruh percakapan. "Dulu aku berusaha membungkam keyakinan orang lain dengan logika. Kini aku menemukan bahwa logika justru membawaku tunduk pada kebenaran yang dulu kutolak." Tepuk tangan bergema. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kepala-kepala yang mulai tertunduk. Tanda bahwa kata-katanya tidak sekedar menyentuh telinga, tapi juga menembus hati. Dan malam itu, dalam sujud panjangnya, Clara akhirnya merasa bebas sepenuhnya. Bukan dari dunia,
tapi dari dirinya yang lama. Salju akhir musim semi turun secara tak biasa di Praga. Butir-butirnya ringan, namun rapat. Seperti kenangan yang berjatuhan dari langit. Jalanan mulai sepi karena akhir semester mendekat. Mahasiswa banyak yang sibuk mempersiapkan ujian akhir dan menulis makalah penutup. Di tengah kesibukan itu, Hana menerima undangan resmi dari Asosiasi Ilmuwan Muda Eropa. Sebuah konferensi di Wina akan digelar 2 pekan mendatang dengan tema utama kemanusiaan dan teknologi menemukan titik temu. Nama Hana direkomendasikan oleh salah satu profesor penguji yang terkesan dengan makalahnya dalam simposium sebelumnya. Undangan itu menyebutkan secara khusus bahwa mereka tertarik pada sudut pandang spiritual yang selaras dengan pendekatan ilmiah. Awalnya Hana ingin menolak. Ia merasa masih banyak ilmuwan lain yang lebih layak. Namun setelah berdiskusi dengan Clara dan Halimah, ia mulai mempertimbangkan kembali. Kadang bukan tentang kelayakan, kata Halimah, tapi tentang siapa yang dipercaya Allah untuk menyampaikan amanah di saat yang tepat. Malam itu, Hana mengirim konfirmasi ke panitia konferensi. Ia pun mulai mempersiapkan presentasi ilmiah yang disusun secara matang. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling pintar, tapi untuk menjembatani jurang yang selama ini membuat manusia kehilangan rasa. Jurang antara sains dan makna hidup. Sementara itu, Clara menerima pesan mendadak dari keluarganya di Jerman. Adiknya yang masih remaja didiagnosis leukemia stadium awal dan harus menjalani serangkaian perawatan. Ibunya, yang semula bungkam sejak Clara menjadi Muslim, akhirnya menghubunginya kembali, meminta pulang. "Kami butuh kamu di rumah. Ini bukan soal keyakinanmu, ini soal keluarga," tulis ibunya. Clara terdiam lama di depan layar ponselnya. Pesan itu menggugah sisi terdalamnya. Ia tahu pulang berarti menghadapi masa lalu. Keluarganya berasal dari lingkungan konservatif yang cukup keras dalam memegang ajaran lama. Ayahnya bahkan pernah berkata bahwa Islam adalah bentuk pengkhianatan terhadap warisan leluhur. Namun, ia juga tahu darah tak pernah bisa diputus, dan cinta keluarga bukan sesuatu yang bisa ditunda. Akhirnya, Clara memutuskan untuk pulang ke Jerman selama 2 minggu. Ia memberitahu Hana dengan suara pelan dan sedikit gemetar. "Aku takut mereka akan membenciku. Aku takut aku akan terjebak lagi dalam argumen, dalam rasa bersalah, dalam suara-suara lama." Hana memegang tangannya. "Bawa saja hatimu pulang, bukan untuk berdebat, tapi untuk menemani." "Jika aku lelah di tengah jalan, doakan aku agar tetap berdiri." Hana membalas cepat. "Doaku akan mendahuluimu di setiap langkah." Perjalanan menuju Jerman terasa panjang. Suasana di dalam kereta cukup sepi. Clara duduk di dekat jendela, memandangi bentang alam yang berubah perlahan. Bukit, hutan, desa-desa kecil. Semua itu terasa seperti film masa kecil yang dulu ia kenal. Sesampainya di rumah, suasana terasa canggung. Ibunya membuka pintu, menatapnya lekat tanpa kata. Sang ayah tidak muncul, hanya adik perempuannya, Sobia, yang berlari memeluknya dengan tubuh kurus dan wajah pucat. "Aku kangen, Kakak," ucap Sobia sambil menangis pelan. Clara memeluknya erat, merasakan tulang kecil di balik baju rumah sakit. Mereka duduk berdua di ruang keluarga, berbicara dalam bisik. Sobia tidak bertanya tentang jilbab, tidak juga tentang perubahan kakaknya. Ia hanya ingin ditemani. Di malam hari saat Clara melaksanakan sholat diam-diam di kamar tamu, ibunya mengetuk pelan. "Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana," katanya dengan suara ragu. "Tapi aku melihat matamu dan kamu terlihat lebih damai." Clara menunduk, menahan air mata. "Aku tidak berubah menjadi orang lain. Aku hanya kembali menemukan siapa aku sebenarnya." Ibunya mengangguk perlahan. "Aku belum bisa menerimanya sepenuhnya, tapi terima kasih karena tetap jadi anakku." Selama 2 minggu, Clara mendampingi adiknya menjalani pemeriksaan dan terapi ringan. Ia menjadi lebih banyak diam, membaca Quran di sela-sela waktu,
dan menemani Sofia tidur sambil menceritakan kisah-kisah Nabi yang dulu tak pernah ia kenal. Di hari terakhir sebelum kembali ke Praha, ayahnya duduk bersamanya di teras belakang rumah. "Aku tidak setuju dengan jalanmu, tapi aku melihat kamu tidak lagi kasar, tidak lagi mudah marah. Kalau itu Islam, mungkin aku yang terlalu cepat menilai." Clara tidak membalas dengan kata, ia hanya tersenyum, dan cukup itu yang membuat udara sore terasa lebih hangat. Ketika kembali ke Praha, Clara membawa dua hal, tas yang lebih berat dan hati yang lebih ringan. Ia tiba tepat ketika Hana akan berangkat ke Wina. "Aku hampir lupa bagaimana rasanya kembali pulang ke tempat yang dulu penuh luka," kata Clara sambil menyerahkan sebuah kotak kecil ke tangan Hana. "Apa ini?" Isinya air zam-zam yang diberikan sahabat baruku di Jerman. Ia seorang mu'alaf baru, dan dia minta agar kamu meminumnya sebelum tampil di konferensi. Katanya, biar suaramu menembus hati para ilmuwan. Hana tersenyum. "Doamu sudah cukup. Tapi doa kita saling melengkapi, bukan?" Mereka tertawa kecil. Dan pagi itu, dua perempuan yang dulunya bertolak belakang, kini berdiri bersebelahan, saling menguatkan di jalan kebenaran yang tak pernah mereka duga akan mereka tempuh. Gedung konferensi utama di Wina berdiri megah di antara bangunan tua bergaya gotik dan arsitektur modern yang saling berpadu. Dari kejauhan, bendera-bendera negara peserta berkibar pelan tertiup angin. Aula dalam gedung dipenuhi delegasi dari berbagai lembaga riset internasional. Bahasa yang terdengar beragam, tapi mata mereka sama, tajam, kritis, siap menilai. Hana berdiri di ruang tunggu, mengenakan blazer lembut warna kelabu di atas gamis sederhana. Hijab biru gelapnya tersemat rapi. Di tangannya tergenggam selembar kertas berisi garis besar presentasinya. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berdebar, melainkan fakta bahwa di kursi depan nanti akan duduk para ilmuwan yang sejak lama menjadi panutan dunia akademik, termasuk Profesor Jan Keller, fisikawan senior dari Swiss yang pernah terang-terangan menyebut spiritualitas sebagai hambatan sains. Namun Hana datang bukan untuk berdebat. Ia datang untuk menghadirkan narasi yang tak biasa. Narasi tentang ruang kosong dalam ilmu yang hanya bisa diisi oleh makna. Moderator memanggil namanya. Langkahnya mantap. Suara sepatunya terdengar menyatu dengan detik waktu yang terasa lebih lambat dari biasanya. Ia menaiki podium. Cahaya lampu menyinari wajahnya. Setelah memperkenalkan diri secara singkat, ia membuka presentasinya. "Saudara-saudari, saya datang dari negeri yang jauh, tapi keyakinan saya membawa saya lebih jauh lagi. Ke titik di mana saya bisa menanyakan ulang, mengapa saya meneliti? Untuk apa saya belajar tentang kosmos? Jika saya tidak pernah bertanya, siapa yang mengatur keteraturan itu semua?" Ia menjeda. "Dalam seluruh penelitian saya tentang struktur kuantum dan keteraturan semesta, saya menemukan bahwa semakin dalam saya menjelajah, semakin saya menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada pola, ada keseimbangan, ada hukum yang tetap, dan setiap hukum itu seolah mengisyaratkan kehadiran kehendak." Beberapa peserta terlihat menunduk, sebagian lainnya mulai mencatat. Hana tidak menyebut Allah, tidak pula menyampaikan dalil keagamaan, tapi ia membacakan penemuan ilmiah tentang peran medan kuantum dalam awal penciptaan alam, tentang kesempurnaan konstanta fisika yang jika bergeser sedikit saja, maka kehidupan tidak akan pernah bisa ada. "Bagi saya," lanjutnya, "ini bukan sekadar angka, ini bukan kebetulan, ini adalah undangan untuk merenung, bukan hanya mengukur." Tepuk tangan tidak langsung terdengar, tapi wajah-wajah mulai berubah. Sebagian tertarik, sebagian tercengang, sebagian lainnya tampak merenung. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, seorang profesor dari Kanada bertanya, "Apakah Anda sedang menyampaikan bahwa sains adalah jalan menuju agama?" Hana tersenyum tenang. "Saya tidak menyimpulkan itu, saya hanya menyampaikan bahwa sains membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar dari materi, dan setiap orang punya kebebasan untuk melangkah kemana setelah pintu itu terbuka." Profesor Jan Keller mengangkat tangan. Semua peserta langsung terdiam. "Saya mengkritik agama karena dogma, tapi Anda justru mengundang kita berpikir tanpa memaksa. Itu tak biasa."
Ia menatap Hana lekat-lekat. "Terima kasih." Usai presentasi, Hana keluar dari gedung. Langit Wina cerah. Angin membawa bau bunga dari taman dekat danau di bawah pohon kastanya. Clara sudah menunggu sambil membawa 2 gelas teh hangat dalam wadah kertas. "Bagaimana?" tanyanya. "Aku tidak tahu," jawab Hana. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah di ruangan itu." Clara menyerahkan 1 gelas. "Kamu tidak sedang mengubah isi kepala mereka, tapi kamu sedang mengetuk pintu yang selama ini mereka tutup." Hari-hari setelah konferensi itu menjadi masa yang tenang, namun penuh makna. Hana kembali ke Praha, melanjutkan riset, menyusun tesis, dan menjadi pembimbing tidak resmi bagi beberapa mahasiswi baru yang diam-diam datang menanyakan tentang Islam. Sementara Clara kini aktif menulis kolom tetap di Buletin Internasional Mahasiswa. Setiap tulisannya bukan ajakan, bukan ajaran, tapi kisah-kisah sunyi tentang bagaimana keraguan bisa membawa seseorang menuju cahaya jika ia tidak lari darinya. Suatu malam, mereka duduk di jembatan kecil menghadap sungai yang tenang. Di atas kepala mereka, bulan bulat sempurna memantulkan cahaya ke permukaan air. "Kamu tahu," kata Clara lirih, "dulu aku kira kebenaran itu seperti pedang, harus tajam, harus melukai agar orang tunduk. Tapi ternyata kebenaran adalah cahaya. Ia hanya perlu dinyalakan, dan tugas kita hanya menjaga agar ia tidak padam." Hana menatapnya, lalu mengangguk pelan. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang dari masjid kecil yang dulunya Riz dikenali. Kini setiap suaranya menggema, selalu ada yang berhenti untuk mendengarkan. Bahkan mereka yang belum percaya ikut merasakan dhamma. Dan di antara semua yang pernah terluka oleh prasangka, kini tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat. Keyakinan yang berakar dari pengetahuan, tumbuh dalam cinta, dan berbuah dalam cahaya. Cerita mereka belum usai, tapi untuk hari ini, langkah mereka telah sampai di ujung jalan. Dan di sana, di ujung yang dulu gelap, kini ada cahaya yang tak akan padam. Dari perjalanan Hana dan Clara, kita belajar bahwa keyakinan yang kokoh tidak lahir dari kebencian, tetapi dari pencarian yang jujur dan hati yang tulus. Islam tidak perlu dibela dengan kemarahan, cukup ditunjukkan dengan akhlak, ilmu, dan kesabaran. Sebab kebenaran tidak harus membentak untuk didengar. Ia cukup hadir dengan cahaya dan keteduhan. Kita juga disadarkan bahwa perjalanan iman bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menyentuh hati dalam diam. Seperti Clara, yang berubah bukan karena kalah dalam logika, tetapi karena ia melihat keindahan Islam yang selama ini tersembunyi di balik prasangka. Dan yang paling dalam adalah pesan bahwa tidak semua orang akan langsung menerima kebenaran. Tapi setiap kebaikan yang ditanam dengan ikhlas akan tumbuh pada waktunya. Catatan penting, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata dengan alur dan tokoh yang dirancang agar mendekati kehidupan sehari-hari. Tujuannya bukan untuk menyinggung agama atau golongan tertentu, melainkan untuk mengajak kita merenungi nilai toleransi, kekuatan iman, dan pentingnya akhlak dalam menyampaikan kebenaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu terinspirasi atau tersentuh oleh cerita ini, bantu kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya dengan tanda panah kanan tebal 2, like video ini. Tanda panah kanan tebal 2, komentar di bawah tentang bagian mana yang paling membekas di hatimu. Tanda panah kanan tebal 2, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.